Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaid Al-Hakim dari jurusan Teknik Informatika Prodi Sistem Informasi dengan NIM 1905 12 14 010 dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempraktekkan langsung bagaimana penerapan firewall pada sebuah jaringan. Untuk itu, mari kita menuju ke prakteknya saja langsung. Dan di sini saya sudah menyiapkan untuk skenario percobaannya. Di sini ada firewall. Pertama ada tujuan untuk mengetahui cara kerja firewall mikrotik. Kemudian yang kedua mensimulasikan firewall input dan forward di mikrotik. Kemudian yang pertama ada percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan firewall mikrotik di atas GNS3 seperti ini untuk skema jaringannya. Nah, dua PC dalam jaringan private terhubung dengan jaringan publik menggunakan router firewall mikrotik seperti ini. Kemudian jaringan private menggunakan network 192.168.1.0/24, sedangkan jaringan publik menggunakan network 192.168.137.0/24. Kemudian kita lanjut ke langkah percobaan. Nah, yang pertama ada sharing interface WiFi ke virtual host only adapter di host OS. Kemudian setelah sharing berhasil, interface VirtualBox only adapter akan diberikan IP secara otomatis yaitu 192.168.137.1. Nah, untuk itu langsung saja kita menuju ke langkahnya. Pertama kita open network and internet sharing center. Kemudian kita ke change adapter option. Kemudian nah, di sini sudah bisa terlihat ya untuk virtual focus only networknya di sini. Dan di sini juga saya sedang menggunakan WiFi dari rumah saya yaitu yang bernama POSI SSID-nya. Kemudian kita di sini akan men-sharing jaringan yang ada di WiFi rumah saya ke virtual focus only. Nah, untuk caranya sendiri itu seperti apa? Mudah sekali. Di sini kita tinggal klik kanan properties, kemudian di sini ada sharing. Kemudian kita checklist di sini ya. Untuk defaultnya itu tidak di checklist. Kemudian untuk tujuannya itu ke VirtualBox host only network yang ini. Kemudian kita okekan saja. Kemudian di sini kita cek juga apakah sudah mendapatkan IP. Nah, di sini sudah mendapatkan IP ya, sama yang ini. Kita oke, tidak usah konfigurasi lagi. Nah, kemudian kita menuju ke langkah yang kedua yaitu buat skema jaringan seperti di atas menggunakan GNS3 yang terdiri dari cloud, Ethernet switch, router, dan 2 PC Windows XP. Nah, untuk itu saya sudah menyiapkan. Nah, di sini di GNS3-nya sudah hampir mirip lah untuk yang di skema. Sini saya juga sudah menyiapkan 2 PC, 2 switch, 1 router yang menghubungkan public dan private, dan yang di sini ada cloud seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, hubungkan switch public ke komponen cloud interface VirtualBox host only adapter. Nah, di sini untuk yang ketiga itu saya sudah melakukan konfigurasinya ya. Untuk caranya itu misalkan saja di sini saya hapus dulu ya. Saya buat mulai awal. Di sini misal kalian baru menambahkan cloud, di sini kita konfigur. Kemudian di sini pasti belum ada VirtualBox host only network, dan untuk itu kita show dulu show special ethernet. Nah, di sini ketika tidak ada VirtualBox, kita cari di sini VirtualBox-nya, dan setelah itu diklik kemudian di add. Nah, setelah di add di sini akan muncul seperti ini. Ketika sudah muncul di sini kita off lagi. Ketika sudah muncul kita klik kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, setelah itu kita tinggal menghubungkannya saja dari cloud. Kita ambil yang VirtualBox, jangan Ethernet atau yang WiFi. Kita ambil yang VirtualBox, kemudian kita pasangkan dengan switch 2 seperti itu. Kemudian lanjut ke langkah yang keempat yaitu configure router dari Winbox PC1. Yang pertama, buat IP DHCP client di Ether 1. Pastikan sudah mendapatkan IP 192.168.137.xxx.
Nah, untuk x-axis ini random ya, dari 2 sampai 254 karena kita menggunakan DHCP. Nah, untuk itu kita langsung saja kita start untuk membuka semuanya, mulai dari PC1, PC2 dan juga routernya kita buka. Kita tunggu agak lama. Sudah terbuka semuanya. Di sini ada router, kita tidak usah teka-tik. Dan di sini ada PC2 dan di sini ada PC1. Nah, untuk beritanya sendiri tadi kita disuruh untuk membuat DHCP client di Ether 1. Nah, kenapa? Karena sesuai dengan yang tadi skema jaringannya di Ether 1 atau yang menghubungkan dari router ke cloud itu menggunakan DHCP client. Jadi kita buat DHCP-nya di PC1 saja dan kita ke Winbox, kemudian kita menggunakan MAC address-nya, kita connect. Nah, setelah itu kita ke IP, kemudian ke DHCP client, kemudian di sini karena saya sudah menambahkannya, di sini sudah terlihat ya untuk IP-nya 192.168.137 dan untuk x-axis-nya saya mendapatkan 15. Dan untuk teman-teman yang belum tahu untuk menambahkannya, caranya mudah saja, tinggal klik tanda plus di sini, kemudian pilih Ether 1, kemudian di OK. Karena saya sudah mendapatkannya, maka saya tidak usah untuk menambahkannya lagi, seperti itu. Kemudian lanjut, tambahkan IP address di interface Ether 2 dengan IP sebagai berikut: 192.168.1.254/24. Nah, ini untuk IP di routernya ya. Tuh, di router yang Ether 2 yang menghubungkan PC dengan router di bawah 192.168.1.254/24 seperti itu. Langsung saja kita konfigurasikan IP, kemudian ke address, kemudian kita tambahkan di sini 192.168.1.254, kemudian OK. Kemudian jangan lupa ini dipindah ke Ether 2 seperti itu. Karena di sini saya sudah menambahkan, jadi saya tidak usah mengklik OK, kita X saja. Nah, untuk setelah usai ditambahkan nanti akan interface-nya akan terlihat seperti ini. 192.168.1.254/24 di Ether 2 seperti itu. Kemudian bisa dilanjut ke 5, yaitu setting agar IP DNS router menjadi DNS proxy dengan mengaktifkan allow remote request. Ke 1 IP DNS, kemudian allow IP DNS, kemudian di allow. Karena di sini saya sudah mengallow, akan tampilannya seperti ini. Nah, tapi untuk defaultnya itu off seperti ini ya, kita OK seperti itu. Kemudian lanjut create NAT dengan change src NAT, kemudian out interface Ether 1 melalui menu IP firewall, kemudian NAT, kemudian seperti berikut. Untuk actionnya sendiri itu masquerade. Nah, ini NAT ini digunakan untuk apa? Jadi NAT ini berfungsi ketika si PC1 PC2 itu mengakses internet di sini, maka IP-nya itu akan ditopengi oleh si router ini, oleh si NAT ini. Dan langsung saja kita buat NAT-nya sendiri, IP, kemudian kita ke firewall, kemudian ke NAT, kemudian kebetulan saya di sini sudah menambahkannya ya untuk NAT. Namun di sini bisa saya hapus, kita tambahkan lagi saja. Kita tambahkan, kemudian kita klik general. Dan di sini samakan pakai src NAT, kemudian out interface-nya Ethernet 1, interface Ethernet 1, kemudian untuk action-nya itu masquerade dan di OK. Nah, di sini setelah usai akan terlihat seperti ini. Nah, OK. Setelah itu kita menuju ke langkah selanjutnya. Nah,
Kemudian kita setting IP address di PC1 dan PC2. PC1 IP-nya sebagai berikut dengan gateway. Gateway-nya itu didapat dari IP-nya si router yang di Ethernet 2. 192.168.1.254 seperti itu. Langsung saja kita konfigurasikan pertama di PC1 dulu. Komputer, workplace, network, local area network, properties, kemudian apa. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyetingnya subnet IP address-nya sebagai berikut, subnet mask-nya sebagai berikut, gateway-nya sebagai berikut, dan DNS-nya itu sama. Kita menggunakan IP dari router. Oke. Close. Dia hanya di PC2. Kita langsung saja ini local area network, properties. Nah, di sini saya sudah menyetingnya juga kurang lebih sama untuk subnet mask, default gateway, dan DNS. Namun yang berbeda hanya di IP address, yang itu 192.168.1.2. Kita oke kan saja. Oke, close juga. Nah, setelah itu kita menuju ke skenario pengujian. Jadi yang pertama di sini kita akan persiapkan pengujian dulu. Yang pertama, pastikan PC1 dan PC2 bisa berinternetan. Oke, kita coba. Apakah PC1, PC2 bisa sudah ya? Bisa, di sini bisa terlihat tuh. Misal IG, ganti IG. Bisa terlihat ya. Kemudian untuk di PC2 apakah juga bisa berinternetan? Nah, juga sudah bisa ya. Misal kita ganti IG. Nah, sama ya. Sudah bisa. Kemudian yang kedua, pastikan PC1 PC2 bisa ngeping ke router. Oke. Tinggal ping 192.168.1.254. Oke, bisa. PC2 ping 192.168.1.254. Ya, oke, juga bisa semua. Yang kemudian pastikan PC host atau laptop mewakili publik bisa masuk ke router dengan IP Windbox. Nah, jadi di sini kita tidak menggunakan lagi untuk PC1 dan PC2, namun di sini kita menggunakan di PC hostnya atau PC kita sendiri. Itu apakah bisa mengakses ke dua PC ini? Kita coba langsung kita ke Winbox. Nah, di sini untuk connect to-nya kita menggunakan si IP DHCP yang kita dapatkan tadi. Yang ini. IP DHCP client. Nah, yang ini 192.168.137.15/24. Kita pakai yang ini ya, sama connect. Nah, ternyata sudah bisa. Nah, kita juga sudah bisa mengakses terminal mikrotiknya semuanya. Misal kita DHCP client tadi juga bisa. Jadi kita tuh bisa juga melakukan konfigurasi di PC hostnya seperti itu. Kemudian kita X saja. Kemudian lanjut menuju pengujian firewall. Jadi di sini ada 3, yaitu yang pertama buat firewall filter agar PC2 tidak dapat berinternetan. Nah, bagaimana? Caranya sendiri itu gampang. Kita masuk ke IP, kemudian ke firewall, kemudian filter rules. Nah, di sini saya tadi sudah membuatnya. Nah, untuk isinya, untuk teman-teman yang mau membuatnya lagi itu bisa di plus, kemudian di konfigurasi di sini. Nah, untuk konfigurasi dari A ini untuk membuat PC2 tidak berinternet itu ini forward, kemudian untuk source addressnya itu di PC2 IP PC2, kemudian out interface-nya Ether 1, kemudian actionnya itu drop. Nah, karena di sini saya sudah membuat, kita oke kan saja. Kemudian kita checklist hidupkan lagi. Nah, tadi kan kita sudah mencoba untuk di PC2 itu bisa berinternetan. Nah, sekarang kita coba lagi.
apakah masih bisa berinternetan atau sudah tidak bisa. Kita tunggu. Connecting ya, ternyata connecting terus dan tidak bisa, ternyata sudah diblok di firewall kita. Nah, bagaimana dengan di PC1, apakah masih bisa? Google.com. Nah, ternyata di PC1 masih bisa seperti itu, teman-teman. Dan kita bisa lanjut. Kita X saja untuk ini. Yang kedua yaitu buat firewall agar PC1 tidak bisa ngeping ke router. Nah, di sini saya sudah menyiapkan juga ini. Dan untuk isinya itu seperti ini. General itu input karena di router ke router. Kemudian SC source address-nya itu tentu di PC1. Kemudian protokolnya SMP karena kita menggunakan ping. Kemudian kita actionnya itu sama drop, kita oke-kan saja. Kemudian karena saya sudah membuat, tapi untuk teman-teman yang belum buat tuh bisa ditekan yang di plus. Nah, kemudian kita coba juga apakah tadi kan sudah bisa ya yang 254. Nah, sekarang kita coba apakah masih bisa. Nah, ternyata sudah tidak bisa ya, request timeout. Karena tadi kita sudah mendropnya di sini di firewall. Dan lanjut buat firewall filter agar PC host atau laptop kita tidak dapat masuk lewat IP Winbox. Jadi tadi kan kita bisa akses ya semuanya lewat sini. Nah, seperti ini ya. Firewall kita bisa akses semuanya di sini. Namun bagaimana caranya agar kita tuh di host itu tidak bisa diakses? Nah, caranya juga gampang sekali. Kita ke PC1. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan juga untuk isinya sendiri itu seperti ini. Chainnya input, protokolnya TCP, kemudian DST portnya 8291 karena ini portnya si ini Winbox yang PC host. Kemudian untuk interface-nya interface-nya itu Ether 1. Kemudian action-nya sendiri itu drop. Kemudian kita oke-kan saja dan kita aktifkan. Nah, tadi kan sudah bisa. Nah, sekarang kita coba apakah masih bisa atau sudah tidak bisa. Kan masih sama ya untuk 192.168.137.15. Apakah masih bisa connecting? Nah, kalau connecting lama seperti ini itu artinya tidak bisa. Maka nanti akan seperti ini terus hingga lama sampai muncul notifikasi error. Nah, seperti ini. Jadi bisa dilihat di sini kita sudah berhasil menguji firewall. Yang pertama membuat firewall filter agar PC2 tidak dapat berinternet. Kemudian yang kedua buat firewall filter agar PC1 tidak dapat ngeping ke router. Kemudian yang terakhir buat firewall di PC host tidak dapat masuk lewat IP Winbox. Seperti itu. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata maupun tindakan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.